Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat putu bambu. Ini salah satu cemilan legend, cemilan favorit saya banget. Sekarang sudah mulai susah ya dicari jualan kue putu bambu. Yuk mulai sekarang kita bikin sendiri aja. Bikinnya super gampang, nggak perlu dari cetakan bambu, kita bikin sendiri dari daun pisang ya. Yuk, mau tahu caranya apa aja bahannya, tontonin ya videonya sampai habis. Oh ya, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Oke, untuk cara membuatnya, yang pertama kita siapkan kukusan yang sudah mendidih seperti ini. Kemudian masukkan 200 gram tepung beras, saya pakai tepung beras rose brand ya. Kemudian tepung berasnya ini kita kukus selama 15 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang ya. Setelah 15 menit saya kukus tepung berasnya, hasilnya tepung berasnya agak sedikit menggumpal ya. Oke, sekarang kita angkat dari kukusan. Kemudian tepung berasnya saya pindahkan ke wadah lain. Selanjutnya tepung berasnya ini kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah dingin baru bisa digunakan ya. Selanjutnya saya sudah siapkan setengah butir kelapa parut yang setengah tua, kemudian seperempat sendok teh garam halus. Selanjutnya saya aduk-aduk ya hingga garam dan kelapa parutnya tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya. Selanjutnya tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Ini saya tambahkan daun pandan biar aroma kelapanya wangi ya. Kemudian siap dikukus. Nah, ini kukusannya sebelumnya sudah saya panaskan ya hingga mendidih seperti ini. Lanjut masukkan kelapa parut. Nah, di sini kelapanya saya kukus biar kelapa parutnya ini lebih awet ya, nggak cepat basi. Dan ini saya kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit saya kukus. Nah, ini kelapanya sudah matang ya. Selanjutnya angkat dan keluarkan dari kukusan. Kemudian kelapa kukusnya ini kita pindahkan ke wadah lain. Nah, selanjutnya kelapanya ini kita biarkan di suhu ruang hingga dingin. Setelah dingin baru bisa digunakan ya. Tahap selanjutnya saya mau bikin cetakan dari daun pisang. Saya sudah siapkan daun pisang yang sudah saya bersihkan dan juga saya potong-potong ya. Untuk lebarnya 6 cm dan panjangnya 28 cm. Oke, selanjutnya daun pisangnya ini udah siap digulung ya. Di sini saya gunakan botol pasta untuk ngegulung daun pisangnya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, tinggal kita gulung aja. Nah, di sini untuk besar kecil cetakan daun pisangnya sesuai selera teman-teman masing-masing. Oke, jika udah digulung, ambil botol pastanya. Kemudian untuk merekatkan daunnya kita staples ya. Oke, udah siap deh cetakan dari daun pisangnya. Mudah banget kan teman-teman bikinnya. Oke, lakukan hal yang sama ya. Nah, ini cetakannya sudah saya bikin semua. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya mau bikin air jus pandan dari 5 lembar daun pandan dan 5 lembar daun suji yang sebelumnya sudah saya cuci bersih ya. Kemudian saya potong-potong dan saya masukkan ke dalam chopper. Nah, di sini kalau teman-teman nggak punya daun suji, boleh gunakan daun pandannya aja ya. Selanjutnya tambahkan 110 ml air biasa suhu ruang. Kemudian siap dicover ya. Nah, di sini untuk covernya saya pakai Mito Chiba CH100. Covernya ini super duper bagus banget dan hasilnya halus ya. Setelah dicover, nah kelihatannya ya teman-teman, hasil daun pandan dan daun sujinya halus ya. Oke, sekarang jus pandannya ini kita saring biar ampasnya bisa dibuang ya. Oh ya teman-teman, setelah air jus pandannya disaring, hasilnya tetap ya 110 ml. Nah, di sini biar warna air jus pandannya lebih cerah, hijaunya ini saya tambahkan sedikit pasta pandan atau secukupnya saja. Kemudian saya aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Nah, selain menggunakan air jus pandan, teman-teman boleh gunakan pasta pandan juga ya.
Jika udah, selanjutnya air jus pandannya siap digunakan ya. Tahap selanjutnya, setelah dirasa tepungnya sudah benar-benar dingin, masukkan setengah sendok teh garam halus. Kemudian saya aduk-aduk ya hingga garam dan tepungnya tercampur rata. Selanjutnya masukkan air jus pandan sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk. Yang pertama saya ngaduknya menggunakan spatula. Setelah adonannya seperti ini, biar tekstur adonannya lebih pas, ini saya aduk aja menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya sudah dicuci bersih. Oke, ini saya aduk-aduk aja hingga adonannya tercampur rata. Jika nanti udah tercampur rata, adonannya memang menggerindil dan tepungnya lembab ya teman-teman. Nah, kelihatan tepungnya sudah mulai bergerindil dan berbentuk pasir ya teman-teman. Nah, di tahap ini kalau airnya masih kurang, teman-teman boleh tambahkan sedikit demi sedikit, disesuaikan kelembapan tepungnya ya. Nah, ini air jus pandannya saya masukkan semua, totalnya 110 ml ya. Oke, setelah dirasa adonannya sudah tercampur rata, tekstur adonannya lembab, menggerindil dan berpasir gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adonan putu ayunya saya saring. Di sini saya sudah siapkan saringan yang berlubang-lubang kasar ya. Kemudian kita masukkan adonan kue putu secukupnya saja. Selanjutnya adonan ini saya tekan-tekan menggunakan sendok makan. Setelah adonannya disaring, hasil adonannya menjadi butiran yang lebih halus ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya adonan ini siap dicetak. Bahan selanjutnya kita siapkan 110 gram gula merah yang sudah dipotong-potong halus. Tahap selanjutnya, ambil cetakan daun pisang yang kita bikin tadi, kemudian tahan menggunakan jari tangan kita. Selanjutnya, masukkan adonan kue putu setengahnya aja. Kemudian kita masukkan juga gula merah yang sudah dipotong-potong. Ini secukupnya saja ya untuk gula merahnya. Kemudian kita isi lagi dengan adonan kue putu hingga penuh. Untuk adonannya jangan ditekan ya atau dipadatkan, cukup diratakan aja seperti ini. Oke. Saya ulangin lagi dengan cara yang sama. Masukkan adonan kue putu setengahnya aja. Kemudian gula merahnya. Nah, di sini untuk gula merahnya saya masukkan agak banyakkan biar rasanya lebih enak. Nah, buat teman-teman, untuk gula merahnya gunakan kualitas yang bagus ya biar rasa kue putunya makin enak. Oke, setelah semua adonannya habis, hasilnya sebanyak 17 cetakan yang saya pakai. Selanjutnya, adonan ini siap dikukus ya. Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa ya, tutup kukusannya dialasin dengan serbet bersih supaya uap air nggak menetes ke adonan. Nah, ini setelah kukusannya sudah mendidih, masukkan adonan kue putu satu persatu ke dalam kukusan. Kemudian kita kukus selama 20 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang aja. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Setelah 20 menit saya kukus, sekarang saya lihat. Nah, ini kue putunya sudah matang. Selanjutnya angkat dan keluarkan dari kukusan. Oh ya, buat teman-teman sambil menonton video saya ini yang baru bergabung dan belum subscribe, mohon banget bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah, ini setelah kue putunya diangkat dari kukusan, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya selagi panas langsung aja kita sajikan. Saya sudah siapkan piring saji, kemudian masukkan kelapa parut yang kita kukus tadi secukupnya saja ya. Jika kelapa parutnya udah ditaburkan seperti ini, selanjutnya masukkan secukupnya gula pasir sesuai selera aja ya teman-teman. Selanjutnya, selagi kue putunya panas, langsung saja ya kita keluarkan dari cetakan daun pisangnya. Di sini daun pisangnya saya potong. Nah, saat saya potong seperti ini hati-hati ya teman-teman karena gula merahnya lumer dan panas banget. Oke, untuk hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita taruh aja di piring sajinya.
Kemudian saya ulangin lagi ya, saya potong lagi cetakan daun pisangnya. Lakukan hal yang sama ya teman-teman. Terakhir, biar kelihatan makin cantik, ini bagian atas kue putunya saya taburkan sedikit kelapa parut atau secukupnya saja. Begitu juga dengan gula pasir ya, saya taburkan secukupnya saja. Selanjutnya siap disajikan. Alhamdulillah, sekarang saya mau cobain cemilan favorit saya banget. Nah, hasilnya seperti ini. Pastikan saat kita makan putunya ini masih panas ya teman-teman, biar gula merahnya ini lumer. Biar makin enak, ini saya balurkan kelapa parutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, nggak kalah sama yang dijual abang-abang gitu. Manisnya pas, lembut, enak banget, mantap deh. Recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga suka dan bermanfaat, dan selamat mencoba buat teman-teman di rumah. Terima kasih yang sudah menonton hingga habis, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.